Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Parangkutrian, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi konsep pendidikan atau promosi kesehatan. Kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang, yaitu Ersi Safira, Ina Sophia, Rini Rusmini, Rian Parangkutrian, dan Fikri R. Karim. Ya, di sini ada pendahuluan. Ilmu perilaku yaitu ilmu tentang perilaku dari individu serta pengaruh individu terhadap perilaku kehidupan maupun perilaku interaksi antara perilaku dirinya yang mencakup semua aspek yang berhubungan dengan tindakan manusia yang tergabung dalam suatu kegiatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses perubahan dari diri seseorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kesehatan individu dan masyarakat. Dalam konteks promosi kesehatan, peran pendidikan kesehatan tidak dapat diberikan kepada seseorang oleh orang lain. Promosi kesehatan bukan seperangkat prosedur yang harus dilaksanakan atau suatu produk yang harus dicapai, tetapi sesungguhnya merupakan suatu proses perkembangan yang berubah secara dinamis yang di dalamnya seorang menerima atau menolak informasi, sikap, maupun praktek baru yang berhubungan dengan tujuan hidup sehat. Secara umum, tujuan dari pendidikan kesehatan masyarakat yaitu mengubah perilaku individu di bidang kesehatan, yaitu ada tiga. Yang pertama, menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat. Dua, mendorong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup. Tiga, mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan. Secara operasional, tujuan pendidikan kesehatan juga dibagi tiga. Satu, pertama, agar penderita memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan dirinya, keselamatan lingkungan, dan masyarakat. Kedua, agar setiap orang melakukan langkah-langkah positif dalam hal mencegah perkembangan sakit menjadi parah dan mencegah keadaan ketergantungan melalui rehabilitasi cacat yang disebabkan oleh penyakit. Yang ketiga, agar setiap orang memiliki pengertian yang lebih baik tentang eksistensi dan perubahan dengan efisien. Dan di sini ada edukasi perilaku. Yang pertama, perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Yang kedua, dalam rangka membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka intervensi atau upaya yang ditujukan kepada faktor perilaku ini sangat strategis. Yang ketiga, intervensi terhadap faktor lingkungan dapat dilakukan dengan yang pertama, tekanan atau enforcement. Tiga, edukasi atau education. Dan di sini ada satu, tekanan atau enforcement, yaitu mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara-cara tekanan, paksaan atau koersi atau coercion, misalnya undang-undang, peraturan, instruksi, tekanan-tekanan baik berupa fisik maupun non-fisik, sanksi-sanksi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu education atau edukasi, yaitu mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi atau bujukan, himbauan, ajakan, memberi informasi, memberikan kesadaran melalui kegiatan pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Konsep umum yang digunakan untuk mendiagnosis menganalisis perilaku adalah konsep Elgin, dan menurut Elgin perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang faktor pertama yaitu faktor predisposisi adalah pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, faktor pemungkin atau enabling factor, mencakup sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga, faktor penguat, yaitu meliputi faktor sikap perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap, dan perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan, termasuk undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun daerah yang terkait dengan kesehatan.
Selanjutnya, hasil yang didapat atau output dari pendidikan kesehatan adalah perilaku kesehatan atau perilaku untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang kondusif. Dua, perubahan perilaku yang belum atau tidak kondusif ke perilaku yang kondusif mengandung berbagai dimensi. Di antaranya ada perubahan perilaku, pembinaan perilaku, pengembangan perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui, sehingga kita dapat mengalami perubahan perilaku. Tahap-tahap tersebut antara lain tahap pengetahuan, tahap memahami, tahap mempraktekkan, tahap merangkum, tahap sintesis, dan tahap evaluasi. Di sini juga ada penampilan atau performance. Contoh pada ahli media farmasi, yang pertama cara berpakaian harus sopan dan terpelihara, seragam, baju putih bersih, disetrika, blue jeans tidak dianjurkan. Yang kedua, rambut pria tidak gondrong, tidak satu terpelihara dengan baik, dua disisir rapi, tiga muka pria kumis dipelihara, janggut dirapihkan, wanita make up yang ringan, empat kuku gunting pendek dan bersih, lima sepatu harus bersih dan disemir yang umum dan sopan, kaos kaki yang sepadan dengan sepatu, wanita bila memakai stocking hendaknya yang serasi. Yang keenam, bau badan dapat sangat mengganggu, atasi dengan deodoran. Di sini juga ada media farmasi profesional. Yang pertama, bersih dan sehat. AMF mengerti betul arti kebersihan dan kesehatan. Kedua, rendah hati, ingat ilmu padi. Tiga, tulus dan ikhlas, bersungguh-sungguh dalam menghadapi sesuatu. Empat, sopan dan santun. AMF harus menghindari hal-hal sebagai berikut: merokok di tempat kerja, minum minuman keras, memotong pembicaraan atasan atau sesama teman dan juga pelanggan. Yang keempat, sikap sembrono, cuek acuh, tak acuh. Kelima, bersahabat, mudah tersenyum, suka menolong, hangat dalam pembicaraan dengan sikap sungguh-sungguh, supel dan humoris, dapat menjadi pendengar yang baik. 6. Percaya diri, jangan sekali menunjukkan sikap gugup kepada pelanggan. 7. Dapat dipercaya, Anda adalah wakil dari perusahaan. 8. Antusias dan bergairah. Sikap antusias dapat terpelihara dari terpancar dari pengetahuan dan keyakinan terhadap pekerjaan dan juga terhadap dirinya sendiri. Hal ini terlihat dari cara berbicara, cara bertindak, dan bahkan seluruh sikap Anda. AMF mempunyai sikap bersemangat dan tidak mudah loyo. 9. Disiplin, selalu tepat waktu, tindakannya selalu berdasarkan pada ketentuan atau peraturan yang ada, selalu tidak mau memboroskan waktu sedikit pun, mempunyai komitmen. 10. Pandanglah segala sesuatu dari sudut yang positif, ubahlah sesuatu murung menjadi suasana yang gembira. Setiap permasalahan mempunyai tantangan dan pemecahannya yang dapat didapatkan. 11. Tangguh, tidak mudah menyerah, selalu berusaha untuk melakukan pembicaraan yang menyelesaikan pokok masalah cepat dan tepat, kurang senang berbasa-basi, tidak pelin-pelan, dan tidak penjilat tentunya. Memiliki integritas yang tinggi, jujur, loyal, dan menjadi manusia yang seutuhnya. Yang ke-13, cerdas dan kreatif, merupakan faktor atau motivator handal. Kesimpulan, perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Intervensi terhadap perilaku dapat dibagi menjadi dua, yaitu tekanan atau enforcement dan edukasi atau education. Hasil yang dapat atau output dari pendidikan kesehatan adalah perilaku kesehatan atau perilaku untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang kondusif. Tahap yang dilalui untuk mengalami perubahan perilaku dan tahap di sini ada tahap rangkum, tahap sintesis, dan tahap evaluasi.
dan optimis adalah pandanglah segala sesuatu dari sudut yang positif. Ubahlah suasana yang murung menjadi suasana yang gembira. Setiap permasalahan mempunyai tantangan dan pemecahannya. Dan sekian, terima kasih dari sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.